Yang mengherankan adalah dia berucap dengan lesannya, aku pengen surga Allah, aku pengen ridha Allah, bersamaan itu juga dia melakukan kemaksiatan. Maka ayo kita berusaha dan berusaha untuk serius dengan Allah, serius dengan janji-janji Allah. Harap ditandai dengan kesungguhannya dalam berusaha untuk menggapai. Yang berharap tanpa berusaha adalah orang yang tidak punya harapan. Yang tidak punya harapan adalah orang yang tidak punya masa depan. Ia telah mati sebelum kematian. Dusta orang yang mengharap ridha Allah namun tidak berusaha menjauhi maksiat dan memperbanyak ketaatan. Semua dari kita harus tahu apa yang kita harap. Baik itu harapan yang sifatnya jangka pendek atau harapan jangka panjang. Harapan jangka pendek adalah lestarinya hidup kita di dunia. Dengan kebahagiaan di dunia itu harapan juga. Dan nanti ada harapan jangka panjang. Harapan selama-lamanya nanti setelah kehidupan di dunia. Nah, harus kita pastikan dulu kita punya harapan apa di balik kehidupan kita ini. Kita hidup saat ini di dunia. Akan tapi apa yang kita harap? Punya harapan atau tidak? Kalau orang tidak punya harapan, nggak punya masa depan. Tapi kita adalah orang yang beriman. Maknanya beriman ini adalah orang yang meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang panjang. Iman kepada Allah bahwasanya di balik pekerjaan kita ini ada balasan. Ini yang harus kita imani, dan dengan iman yang sesungguhnya. Maka jika kita sadar betul bahwa kehidupan kita ini ternyata tidak hanya sepanjang kita di dunia ini, ternyata nanti ada kehidupan yang lebih panjang lagi, maka semua dari kita kalau meyakini itu semuanya tentu ada harapan. Seperti halnya kita berharap hidup di dunia dengan baik, maka harus kita berharap hidup di akhirat dengan baik. Bahkan harapan untuk baik hidup di akhirat tentu lebih besar. Karena apa? Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang panjang dan tidak ada akhirnya. Mereka yang mengharapkan kehidupan di dunia dengan baik, maka terlihat harapannya itu bisa kita lihat dari sepak terjang mereka untuk mewujudkan harapannya. Mereka yang pengen kaya, lihat kerja keras banting tulang meres keringat. Dia kerja luar biasa untuk mendapatkan kekayaan. Padahal itu adalah jangka pendek. Seorang ibu juga demikian, seorang ayah di saat mengharap anaknya itu bahagia, anaknya lestari, anaknya damai, anaknya tentram, anaknya tercukupi, maka seorang ayah pun mengusahakan untuk anaknya dengan bermacam-macam cara. Dimulai dari pendidikan, dibekali dan seterusnya. Karena orang tua ini punya harapan kepada anaknya bahwa harapannya anak ini di masa tua, masa depannya nanti adalah anak yang baik hidupnya. Untuk yang ini hampir semua orang punya kesadaran. Semua orang punya kesadaran. Hampir semua orang punya kesadaran dalam hal ini, yakni lestari di dunia, baik di dunia. Sehingga sekolahnya pun lihat sekolah-sekolah yang bagaimana menjayakan dunianya. Nah ini. Maka sesuai dengan keyakinannya itu dan harapannya, maka apa yang dilakukan oleh orang tua? Dia menyekolahkan anaknya masuk fakultas-fakultas yang sekiranya bisa mengumpulkan duit. Disiapkan lahan untuk mencari duit, dikasih bekal untuk mencari duit, dan seterusnya. Ini adalah harapan. Tapi orang tua dan anak yang tidak punya harapan nggak pernah berpikir, lihat, begitu saja mau cari apa nggak tahu, nggak bisa, nggak punya harapan. Dia seperti orang sudah mati sebelum mati. Maka ada hubungannya harapan dengan perilaku kita saat ini.
Begitu juga kita ahli iman. Kalau harapan kita kepada Allah besar, kehidupan kelak di akhirat, di surga besar harapan kita, maka harapan kita ini akan menjadikan kita berusaha sekuat mungkin untuk mewujudkan harapan tersebut. Karena kita berharap. Yakin, berharap. Orang bekerja pagi hingga sore di sebuah pabrik. Berangkat jam 4 pagi, 5 pagi habis sholat subuh. Bahkan yang agak jauh nggak sholat subuh bahkan Allah. Sampai pulang sore begitu setiap hari. Harapannya apa? Harapannya akan mendapatkan rizki di akhir bulan, gaji. Maka karena ada harapan inilah dia bekerja. Coba kalau harapannya diputus, bulan ini nggak ada gaji, berhenti semuanya. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku berharap surga, kalimat yang diucapkan ingin bersanding dengan baginda Nabi, duduk bersama Rasulullah, Masya Allah, kalimatnya istimewa. Tapi itu harapan yang sesungguhnya atau hanya di lisan saja tanpa dibarengi kerinduan yang sesungguhnya kepada beliau? Dan ini perlu ditanya, semua dari kita perlu nanya diri kita sendiri, sejauh mana harapan kita untuk hidup bahagia nanti di akhirat. Dan harapan itu ada hubungannya dengan keyakinan, dan keyakinan memang berbeda-beda antara orang dengan orang. Bahkan satu orang pun kadang keimanan pun berubah-ubah. Hari ini lebih kuat dari hari kemarin atau sebaliknya tentang keyakinan. Maka yang perlu kita asah adalah keyakinan kita akan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Bayangkan neraka, di sana ada surga. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahli surga. Dan harapan kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah ini akan terbaca, yaitu dengan kesungguhan kita di dalam mewujudkan harapan kita. Berbohong, dusta orang yang mengharapkan ridho Allah, dusta. Karena ridho Allah itu agung besar. Kita kalau mengharapkan ridhonya manusia, mendapat hadiah dari manusia saja kita berusaha kok. Jangankan hadiah, gaji. Kerja di sawah dipantau kita, kerja di kebun dipantau kita, kerja di pabrik dipantau kita. Lihat kerja serius. Apalagi tahu kalau kita dilihat hanya dapat berapa sih? Ratusan ribu. Untuk mendapatkan sepele saja dia berusaha kok. Bagaimana mengharapkan sesuatu yang gede tidak berusaha? Mustahil dan mustahil. Yang mengharapkan gaji yang hanya dipakai makan seminggu atau bahkan sebulan, itu pun dia berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana yang dikatakan surga ridho Allah yang agung, kok dia tidak berusaha? Nggak mungkin, dia harus berusaha. Tapi kenyataannya dia tidak berusaha. Permasalahannya adalah dia kurang berharap, dia kurang yakin. Kalau yakin nggak akan malas dia untuk melaksanakan ibadah. Keyakinan perlu kita bangun. Inilah yang terjadi dari para sahabat Nabi SAW. Suatu ketika ditanya salah satu sahabat Nabi, bagaimana engkau ini di saat mendengar perintah dari Nabi, petua dari Nabi langsung kau amalkan. Jika ada larang lalu kau tinggalkan, bagaimana? Ia mengatakan bahwa setiap ada perintah dari baginda Nabi, maka yang terbayang di mataku adalah surga. Kebayang di mataku surga, aku seolah melihat surga, maka aku bergegas untuk melakukannya karena aku ingin mendapatkan surga. Di saat ada larangan langsung aku bayangkan neraka, kalau aku langgar aku masuk neraka, maka di saat itu aku nggak bisa melanggar. Lah inilah yang harus ada pada kita. Dusta orang yang berharap ridha Allah namun tidak berusaha menjauhi maksiat. Adapun orang melakukan kemaksiatan, kita manusia mahalul khata' wan nisyan, akan tapi berusaha untuk menjauh biarpun nanti kepleset di babnya beda, istighfar, minta ampun, tobat. Tapi yang mengherankan adalah dia berucap dengan lisannya, aku pengen surga Allah, aku pengen ridha Allah, bersamaan itu juga dia melakukan kemaksiatan. Maka ayo kita berusaha untuk serius dengan Allah, serius dengan janji-janji Allah. Kita bangun keyakinan yang sesungguhnya, di sana ada surga, tempatnya ridha Allah, dan disitulah kenikmatan yang luar biasa. Dan ingat di sana juga ada neraka. Tidak ada satu dosa yang dilakukan seorang hamba jika belum diampuni oleh Allah kecuali menjadikan sebab seorang hamba masuk ke tempat tersebut.
jauhi kemaksiatan. Bayangkan neraka, di saat ingin bermaksiat langsung lihatlah neraka. Jika malas beribadah, lihat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terpacu kita, terbawa kita, semangat kita. Koreksi diri kita semuanya, masing-masing dari kita, ayo kita amati. Berharap surga, bersanding dengan Nabi harapan kita. Akan tapi kenapa perilaku kita tidak ke arah sana? Jangan-jangan kita ini pembohong, pendusta. Yang berharap gaji 1 juta sebulan saja, lihat semangatnya seperti itu. Kerjanya berjam-jam, bagaimana dengan Allah? Sholat masih sering terlambat. Bahkan karunia-karunia yang Allah berikan pun kadang digunakan untuk melanggar Allah. Mata yang seharusnya digunakan untuk memandang orang tua dengan penuh kecintaan atau melihat Al-Quran, akan tapi digunakan untuk melihat yang haram. Permasalahannya adalah kurang yakin, atau saat itu keyakinannya kropos. Maka berharaplah yang serius, berharaplah yang sungguh dari Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok diri kita sendiri. Kalau ternyata kita masih sering bermaksiat, mengambil hak saudara, mengambil yang haram, dagang nggak jelas, riba dimakan, riba diambil, apa harapanmu di balik itu semuanya? Surga enggak? Jika di depan sana ada sebuah pos yang kita tuh berharap bisa terobos, bisa tembus di balik pos sana, karena di sana adalah tempat yang indah. Di sana ada anak-anak kita yang kita cintai, di sana ada saudara kita yang kita cintai, di sana ada kebaikan-kebaikan. Kemudian kita itu harus melewati tempat tersebut. Cuman sudah dikasih rambu-rambu, kamu harus pakai begini, dan jangan pakai begini. Misalnya Pak, tidak boleh pakai cincin, tidak boleh pakai jam, rambutnya tolong dipotong, pakai kopiah, semuanya ini, sandalan, segala macam, pakai rambu-rambu begitu. Kalau memang dia betul besar harapannya untuk ketemu anak-anaknya di balik gerbang sana, kalau betul kerinduannya untuk bertemu dengan saudaranya di balik sana, maka dia akan berpikir, jangan sampai aku nanti lewat pos itu di stop. Maka dia akan menyingkirkan segala sesuatu, menjadikan di stop, jam disingkirkan, cincin disingkirkan. Kalau masih merindukan, menginginkan, akan dikirim lewat cara yang lain. Yang penting aku lewat sini akan lolos. Lalu di sana aku akan ketemu dengan saudara-saudaraku, ketemu dengan anak-anakku. Nah ini karena harapannya besar dengan anaknya, ingin ketemu anaknya, harapannya besar ingin ketemu istrinya, harapan besar ketemu suaminya, harapannya besar. Maka dia akan ada lagi. Jangan sampai nanti menjadikan sebab saya tidak bisa ke sana. Berpikir demi lolos, agar dia lolos di gerbang tersebut. Bagaimana yang merindu surga, sementara dia tahu bahwasanya sebab tidak bisa masuk surga adalah zalimanmu kepada saudaramu, gunjinganmu, dosa-dosamu, dan dia tahu semuanya. Kok ternyata masih melakukannya? Permasalahannya apa? Sudah menipis harapannya. Kalau mengharapannya kuat, dia akan berusaha, tidak. Jika ini aku lakukan menjadi sebab aku terhenti, tidak akan sampai di sana. Jika ini aku lakukan, aku tidak akan lolos. Nah inilah. Begitu juga syaratnya. Kalau harus bawa KTP, kalau nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta, nggak bisa ketemu saudaramu, bingung. KTP disiapkan dari semalam. Sholat, sedekah, siapkan sholat sedekah untuk lolos masuk surga, ibadah. Inilah yang kami maksud, bahwa banyak orang berharap dengan lesannya saja, tapi tidak dengan hatinya. Kalau betul itu harapan dari hatinya, hati akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu agar harapannya terpenuhi. Mustahil tidak, karena kekuatan dalam harapan dalam hati ini menjadikan orang subhanallah lemah jadi kuat, ngantuk jadi bangun, karena adanya semangat harap yang ada di dalam hati. Mari kita tengok semua ada pada diri kita sendiri, dan ingat harapan kita yang sesungguhnya adalah
kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang. Kesungguhan seorang dalam berharap ditandai dengan kesungguhannya dalam berusaha untuk menggapai. Yang berharap surga, dia akan sungguh menggapainya. Yang takut neraka, dia akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang menjadikan sebab masuk neraka. Yang berharap tanpa berusaha adalah orang yang tidak punya harapan. Orang berharap dengan lesannya, tapi nggak mau berusaha menunjukkan tidak ada harapan di dalam hatinya. Itu hanya lesannya saja. Barangkali dia beriman dia kepada hari akhir, atau tidak beriman kepada surga, atau beriman tapi tipis imannya. Yang tidak punya harapan adalah orang yang tidak punya masa depan. Nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Ia telah mati sebelum mati. Hidupnya nggak berguna, lihat. Nggak punya harapan, surga nggak. Makanya nggak punya amalan ahli surga. Biarpun kaya nggak berguna, pelit, masya Allah, maksiat segala macam nggak berguna. Ya seperti mati sebelum mati. Dusta orang yang mengharap ridho Allah, namun tidak berusaha menjauhi maksiat dan memperbanyak ketaatan. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga menjadi bekal kita untuk berharap dengan sungguh dari Allah. Yang harapan itulah akan menjadikan kita berbuat untuk wujudkan harapan kita tersebut. Dan semoga Allah muliakan kita di dunia dan mulia di akhirat. Allah mengampuni orang tua kita, mengampuni guru-guru kita, mengampuni kita semuanya, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dijauhkan kita dari fitnah, dijauhkan dari malapetaka. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni kita semuanya, panjang umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dijadikan lesan kita ada lesan yang penuh dengan hikmah, dengan kalimat-kalimat yang berguna. Allah menjauhkan kita dari mengucapkan kalimat yang dosa dan kalimat dusta, kalimat yang menjadikan Nabi Muhammad murka, Allah murka. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya, panjang umur, sehat, afiat dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.